Apa yang terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar? Pertama-tama, anehnya bintang akan membesar hingga jutaan kali lipat ukuran aslinya. Saat inti bintang kehabisan hidrogen, bintang akan mengerut karena tarikan gravitasinya sendiri, tapi sebagian fusi hidrogen tetap berlangsung di lapisan atasnya. Saat mengerut, inti bintang akan memanas. Ini menyebabkan lapisan atas bintang ikut memanas dan mengembang. Diameter bintang pun bertambah. Semakin bertambah besar, bintang akan menelan materi apa saja, bahkan planet-planetnya sendiri. Para astronom sudah pernah mengamati bintang tepat sebelum atau sesudah menelan seluruh planet. Tapi sampai baru-baru ini, mereka belum pernah melihat proses itu sendiri. Para ilmuwan dari berbagai universitas melaporkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka berhasil menyaksikan bintang menelan planet. Dan peristiwa tragis ini terjadi bukan di galaksi yang jauh, melainkan masih di galaksi Bima Sakti, sekitar 12.000 tahun cahaya dari bumi. Para astronom melihat ledakan dari sebuah bintang yang masanya sekitar 0,8 sampai 1,5 kali massa matahari di dekat rasi bintang Aquila yang mirip elang. Bintang tersebut menjadi 100 kali lebih terang dari biasanya hanya dalam waktu 10 hari, dan setelahnya cahaya itu dengan cepat menghilang. Yang lebih menarik lagi, kilatan cahaya putih panas ini diikuti sinyal yang berdurasi lebih lama dan lebih dingin daripada kilatan cahaya pertama. Kombinasi ini hanya bisa berarti satu hal: bintang itu menelan planet di dekatnya. Planet apakah itu? Para astronom menduga itu merupakan planet superpanas dengan massa 1-10 kali massa Jupiter. Planet seperti itu juga disebut Jupiter panas. Ini merupakan eksoplanet raksasa mirip Jupiter yang ada di tata surya kita dan hanya butuh waktu kurang dari 10 hari untuk mengitari bintang induknya. Planet yang kita bicarakan ini perlahan bergerak mengelilingi bintang itu sampai akhirnya tertarik masuk ke atmosfernya dan akhirnya terperangkap di dalam inti bintang yang hampir mati. Perjamuan galaksi ini terjadi antara 10.000 hingga 15.000 tahun lalu saat bintang itu berusia sekitar 10 miliar tahun. Dan mengingat usianya yang sangat tua, proses menelan itu sendiri terjadi secepat kilat dalam satu gerakan. Ini sangat berbeda dengan Jupiter panas lainnya yang dilahap perlahan-lahan oleh bintang induknya. Para astronom gak yakin apakah ada planet lain yang mengitari bintang ini pada jarak yang aman. Kalaupun ada, mungkin butuh ribuan tahun sebelum akhirnya planet-planet itu menjadi hidangan utama atau makanan penutup si bintang. Yang jelas setelah para astronom tahu apa yang harus dicari, mereka akan terus memantau terjadinya peristiwa kosmik serupa. Karena suatu hari nanti, planet kita dan juga sebagian dari tata surya akan mengalami nasib yang sama, semua yang ada di sekitar kita akan lenyap dalam sekejap. Tapi kamu bisa tenang dan bernapas lega karena peristiwa itu tidak akan terjadi sampai 5 miliar tahun lagi. Saat itulah matahari diperkirakan akan kehabisan tenaga dan mengembang begitu besar hingga menelan planet-planet dalam tata surya seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jika manusia sudah berhasil mendiami planet lain pada saat itu, yang jaraknya paling tidak 10.000 tahun cahaya dari bumi, maka mereka akan bisa menyaksikan bencana ini. Matahari tiba-tiba menjadi jauh lebih terang dan melontarkan sejumlah materi keluar angkasa. Matahari akan menelan beberapa planet termasuk bumi sebelum akhirnya kembali seperti semula. Tapi bintang bukan satu-satunya objek di alam semesta yang menelan objek-objek angkasa lainnya. Ada monster kosmik lain yang melahap segala sesuatunya, bahkan cahaya. Sudah bisa menebaknya? Benar, yang kumaksud adalah lubang hitam. Tapi yang lebih menarik lagi, lubang hitam ini tidak hanya melahap segala sesuatu, tapi juga memuntahkannya. Belum lama ini, para ilmuwan mendapati lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti, tempat tinggal kita, tampak bocor. Kenapa hal ini sangat signifikan? Karena itu bisa berarti lubang hitam bernama Sagittarius A*, yang masanya 4,1 juta kali massa matahari ini bukanlah raksasa tidur seperti yang diduga sebelumnya. Dia mungkin masih aktif, dan kebocoran ini bisa jadi disebabkan karena lubang hitam tersebut cegukan ketika menelan awan gas.
Dalam penelitian ini, tim astronom menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Teleskop ini membantu mereka menemukan semburan yang tampak seperti obor tiup. Semburan itu mendorong awan hidrogen di pusat galaksi kita dan tampak seperti memuntahkan gas mirip selang yang diarahkan ke tumpukan pasir. Hal ini sering terjadi di sekitar lubang hitam aktif yang dikelilingi materi yang tertarik ke arahnya akibat pengaruh gravitasi yang luar biasa besar. Sebagian materi ini masuk ke lubang hitam, tapi sebagian kecil lainnya tersapu keluar oleh medan magnet yang kuat. Penelitian ini menunjukkan ketika awan gas raksasa berada terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif, awan tersebut akan tertelan, kemudian lubang hitam itu bersendawa mengeluarkan semburan-semburan kecil materi. Gelombang Fermi mungkin merupakan hasil dari sendawa yang terjadi sekitar 2 hingga 4 juta tahun lalu. Tapi baru-baru ini, para ilmuwan menemukan gelembung gas panas raksasa yang bercahaya. Gelembung ini sejajar dengan semburan yang memanjang sejauh 35 tahun cahaya atau lebih dari lubang hitam supermasif. Para astronom menduga semburan itu bisa saja menghantam gelembung gas tersebut dan membuatnya mengembang. Nah, aku akan memberitahu sesuatu yang lebih menyeramkan lagi nih. Sepertinya ada lubang hitam yang saling memakan satu sama lain. Semacam itu, saat ini keduanya sedang berbagi makanan, tapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Biar ku jelaskan lebih detail ya. Para astronom menemukan 2 lubang hitam supermasif yang sedang melahap materi kosmik dari 2 galaksi yang menyatu di luar angkasa yang jauh. Kedua lubang hitam raksasa itu ditemukan dengan bantuan teleskop Atacama Large Millimeter Submillimeter Array atau ALMA. Teleskop-teleskop ini berada di Gurun Atacama, Chili bagian utara. Para ilmuwan awalnya menggunakan teleskop ini untuk mengamati 2 galaksi yang menyatu sekitar 500 juta tahun cahaya dari bumi. Para astronom juga menemukan 2 lubang hitam raksasa tumbuh berdampingan tidak jauh dari pusat galaksi yang menyatu, yaitu UGC 4211. Tampaknya kedua lubang hitam itu bertemu ketika galaksi induknya bertabrakan. Salah satu lubang hitam bermasa 200 juta kali masa matahari. Sedangkan yang satunya lagi sedikit lebih kecil, yaitu sekitar 125 juta kali masa bintang kita. Meskipun tidak tampak secara langsung, kedua lubang hitam ini dikelilingi gugusan gas dan bintang-bintang yang bersinar terang. Semua ini terseret mendekat oleh tarikan gravitasi lubang hitam. Seiring waktu, 2 lubang hitam ini akan saling mengitari satu sama lain. Dan pada akhirnya, keduanya akan bertabrakan dan menciptakan lubang hitam yang lebih besar lagi. Para ilmuwan sudah mengamati kedua lubang hitam ini dari berbagai panjang gelombang cahaya dan sampai pada kesimpulan bahwa keduanya cukup unik. Jaraknya paling dekat satu sama lain dari semua lubang hitam yang pernah dilihat oleh para astronom. Jarak antara keduanya hanya 750 tahun cahaya yang secara astronomis berarti hanya bersebelahan. Yang lebih menarik lagi, jarak ini mendekati batas yang bisa dideteksi oleh teknologi modern. Menariknya, penyatuan massa yang sangat besar seperti itu lebih umum terjadi pada galaksi-galaksi yang jauh, karena itu teleskop-teleskop di bumi sulit menangkapnya. Tapi kepekaan ALMA membantu para astronom mengamati area yang terang dan padat di mana materi berputar di sekeliling lubang hitam. Bayangkan betapa terkejutnya para astronom ketika mereka tidak hanya melihat satu, melainkan 2 lubang hitam yang sedang melahap debu dan gas yang terbentuk akibat penyatuan masif di antariksa. Hal terpenting dari penemuan ini adalah kemungkinan besar pasangan lubang hitam seperti itu jauh lebih umum dari yang kita duga. Jika pasangan lubang hitam seperti ini sangat umum, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mempelajari gelombang gravitasi yang terjadi saat lubang hitam bertabrakan. Gelombang semacam itu juga dikenal sebagai riak dalam ruang waktu. Untuk pasangan lubang hitam yang baru saja ditemukan, mungkin masih butuh waktu beberapa ratus juta tahun untuk keduanya saling bertabrakan. Tapi dengan mengamati perilakunya, para ilmuwan bisa mengetahui berapa banyak lubang hitam ganda yang akan bertabrakan di alam semesta. Lubang hitam adalah salah satu fenomena paling membingungkan dan menyeramkan di alam semesta, karena bisa menelan seluruh bintang dan planet, serta mengubah tatanan ruang dan waktu. Tapi bagaimana jika bumi,
planet tempat tinggal kita terjebak dalam cengkraman horizon peristiwa lubang hitam? Apa yang akan kita lihat sebelum akhir yang tak terelakkan itu? Ayo sama-sama cari tahu. Lubang hitam itu seperti pengganggu di taman bermain. Kamu ingin menghindarinya sebisa mungkin. Ini merupakan wilayah di luar angkasa di mana gravitasi sangat kuat sehingga nggak ada satupun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos darinya. Ini seperti kebalikan Houdini. Seperti kepingan salju, setiap lubang hitam itu unik. Masing-masing memiliki massa, putaran, dan muatannya sendiri. Ukurannya pun berbeda-beda seperti celana jeans. Kecil, ramping, biasa, dan besar, atau semacamnya. Pokoknya ada 4 ukuran. Lubang hitam terkecil adalah yang bermassa bintang. Ini terbentuk saat bintang masif kehabisan energi dan mengerut. Lubang hitam ini layaknya Chihuahua di dunia lubang hitam. Ukurannya memang kecil, tapi sangat agresif. Objek-objek yang ada di dekatnya dilahap habis seperti anak anjing yang kelaparan. Dan bahkan, lubang hitam yang terkecil pun berukuran 3 kali lebih besar dari matahari. Selanjutnya ada anak tengah dalam keluarga kosmik ini, yaitu lubang hitam bermassa menengah. Lubang hitam ini terlalu besar untuk dilahirkan dari bintang yang mati. Para ilmuwan menduga lubang hitam ini terbentuk ketika beberapa lubang hitam bergabung menjadi satu. Meskipun nggak bisa mendominasi galaksi, setidaknya lubang hitam ini bisa menelan bintang-bintang di dekatnya. Untung bagi mereka, bukan? Tapi tahukah kalian apa yang bisa mendominasi sebuah galaksi? Monster raksasa di alam semesta kita, lubang hitam supermasif. Lubang hitam supermasif adalah raksasa yang massanya bisa mencapai jutaan hingga miliaran kali massa matahari. Dan mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pembentukan galaksi-galaksi induknya. Terakhir ada lubang hitam ultramasif. Percayalah, kalian gak akan bisa membayangkan ukuran dan massanya. Monster kosmik ini sangat langka, tapi yang kita tahu bisa melahap seluruh galaksi seperti Pac-Man. Lalu apa yang terjadi jika kita berada terlalu dekat dengan lubang hitam? Atau lebih tepatnya, apa yang akan kamu lihat di saat-saat terakhirmu? Nah, pertama, kamu akan mencapai horizon peristiwa. Ini semacam point of no return. Batas tak terlihat yang menandai tepian lubang hitam. Dan disinilah hal-hal mulai menjadi sangat aneh. Sebagai contoh, waktu mulai melambat. Bukan bagimu, tapi bagi orang luar yang melihatmu dari jarak yang aman. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam, kamu nggak akan merasakan ada yang berbeda. Tapi jika menyaksikan orang lain jatuh ke dalamnya, kamu akan melihat gerakannya melambat dan akhirnya membeku dalam waktu, seperti video yang dijeda. Efek semakin dekat, kamu akan mulai melihat beberapa hal yang sangat menakjubkan. Gravitasi akan membuat cahaya di sekitarmu berbelok dan terdistorsi, menciptakan semacam efek rumah cermin. Kamu bahkan bisa melihat lingkaran cahaya di sekeliling lubang hitam yang dikenal sebagai cincin foton atau semburan partikel berenergi tinggi yang dimuntahkan dari kutub-kutub lubang hitam. Kamu sebenarnya bisa berada cukup dekat dengan lubang hitam tanpa merasakan efek yang berarti. Hanya saja, saat sudah melewati horizon peristiwa, gak ada jalan untuk kembali. Tamatlah sudah. Setelah melewati batas ini, kamu gak akan bisa melihat apapun. Bagi orang yang melihatmu dari luar, akan terlihat seakan kamu menghilang tiba-tiba. Sementara itu, kamu mungkin akan mulai merasa tertarik-tarik, seperti spaghetti. Ini karena gravitasinya sangat kuat hingga menarikmu ke berbagai arah sekaligus. Bahkan ada istilah ilmiah untuk hal ini yang disebut spaghettification. Kita akan bahas linguinifikasi dalam video lain. Sekarang setelah berada di dalam lubang hitam, kamu akan menuju singularitas. Singularitas adalah titik dengan kerapatan tak terbatas di pusatnya, di mana semua materi diremas hingga berukuran satu titik. Ini seperti mencoba memasukkan gajah ke wadah korek api yang kecil, semuanya dipadatkan hingga sekecil mungkin. Artinya, ini saatnya mengucapkan selamat tinggal. Dan kalau semua itu terdengar menakutkan, ada satu fakta menarik lainnya. Lubang hitam bukanlah sesuatu yang langka. Bahkan ada satu di pusat setiap galaksi, termasuk Bima Sakti. Jadi, apakah itu berarti kita akan tersedot ke dalamnya? Dan jika iya, bagaimana tepatnya itu akan terjadi? Mari kita bahas.
Bayangkan sebuah lubang hitam mendekati tata surya kita. Awalnya, lubang hitam itu hanya tampak seperti titik kecil di kejauhan. Tapi semakin dekat dengan bumi, tarikan gravitasinya mulai menciptakan kekacauan. Planet-planet mulai keluar dari jalurnya. Asteroid-asteroid terhempas dan komet-komet hancur berkeping-keping. Tapi meski kekacauan yang terjadi sudah begitu dahsyat, hal terburuk masih belum terjadi. Sungguh menakutkan. Dalam waktu singkat, lubang hitam itu akan sampai ke bumi. Pertama, atmosfer planet kita akan tertarik ke arah lubang hitam yang memicu terjadinya badai angin besar. Dan akan ada gelombang dahsyat di lautan, karena airnya sendiri terdistorsi oleh gaya gravitasi. Bayangkan, melihat lautan dan samudra mengembang. Medan magnet bumi dihasilkan oleh gerakan besi cair di dalam intinya. Tapi, gaya pasang surut ekstrim dari lubang hitam akan mengganggu gerakan ini, menyebabkan medan magnet melemah dan terdistorsi. Semua ini akan menyebabkan gempa besar dan letusan gunung berapi, karena kerak dan mantel bumi terkoyak. Semua infrastruktur dan teknologi akan hancur, bangunan, jembatan, dan jalan raya akan porak-poranda. Oke, kita jeda dulu. Cukup mengerikan bukan? Tapi jangan khawatir, kamu gak akan melihat semua itu, karena efek lubang hitam akan terasa jauh lebih awal. Kembali ke masa depan, kita akan kehilangan medan magnet bahkan sebelum semuanya mulai hancur. Artinya, bukan hanya cuaca dan iklim yang akan memburuk, tapi kita juga akan terpapar radiasi yang sangat ekstrim. Sinar gamma dan panas dari lubang hitam bisa mengubah planet kita secara drastis. Ucapkan selamat tinggal pada alam yang indah ini. Setidaknya, kesengsaraan itu dirasakan semua orang. Kita gak akan menjadi satu-satunya yang terkena dampak dari lubang hitam. Dan itu mungkin jauh lebih buruk. Ketika monster ini menelan seluruh tata surya, ia akan melahap segalanya. Salah satu dampak langsungnya adalah terganggunya orbit asteroid, komet, dan benda-benda lainnya. Planet-planet akan mulai berubah bentuk dan meregang. Permukaannya memelintir seperti logam cair. Matahari sendiri juga akan terkena dampaknya. Permukaannya mengerut seperti gumpalan semen. Dan ya, semua ini menakutkan untuk dibayangkan. Tapi sekarang, ambil napas dan rileks. Karena semua itu nggak akan pernah terjadi. Ini sisi terang, ingat? Peluangmu untuk memenangkan lotre miliaran jauh lebih besar daripada kemungkinan bumi akan tersedot ke dalam lubang hitam. Lubang hitam terdekat dari tata surya kita bernama Gaia BH1. Ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 2022, lubang hitam ini berada di galaksi Bima Sakti, sekitar 1.600 tahun cahaya dari bumi. Masa Gaia BH1 sekitar 10 kali masa matahari, yang berarti merupakan lubang hitam bermassa bintang. Gak terlalu menarik untuk dilihat, tapi penemuannya telah memberikan informasi berharga tentang perilaku monster kosmik ini. Tapi, seperti yang kamu lihat, bahkan lubang hitam yang paling dekat pun jaraknya lebih dari 1.000 tahun cahaya. Lubang hitam bergerak sangat lambat dan gak akan pernah berada terlalu dekat dengan tata surya kita untuk menimbulkan ancaman. Kamu mungkin bertanya, "Hey, tapi bukankah kamu bilang ada lubang hitam di pusat Bima Sakti? Bukankah itu berarti lubang hitam akan menyedot seluruh galaksi kita?" Mungkin enggak dengan suara seperti itu. Jangan khawatir. Jawaban yang tepat adalah tidak. Lubang hitam yang berada di pusat galaksi kita bernama Sagittarius A-Star. Kamu mungkin ingat dari foto buram viral yang beredar di internet beberapa tahun lalu. Lubang hitam ini memang sangat masif dan memiliki tarikan gravitasi yang kuat, seperti dua anak SMP yang sedang jatuh cinta. Tapi, lubang hitam ini masih sangat kecil dan hanya memengaruhi objek-objek yang berada di dekatnya. Objek-objek di galaksi terlalu besar dan bergerak terlalu cepat untuk bisa ditarik oleh lubang hitam. Meskipun demikian, lubang hitam tetaplah objek yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan masih terus berusaha menguak misteri lubang hitam. Dan meskipun gak akan menjadi ancaman bagi kita, lubang hitam tetap menjadi pengingat akan kekuatan alam semesta yang luar biasa. Sekarang, kurasa aku akan mengalihkan perhatianku pada kekuatan coklat yang luar biasa. 2022 dan 2023 menjadi tahun-tahun penting dalam pencarian dunia baru. Tahun lalu, NASA berhasil menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet yang telah terkonfirmasi. Daftarnya sangat beragam. Di antaranya ada bumi super berbatu,
planet gas raksasa seperti Jupiter, planet es raksasa seperti Neptunus, dan sebagainya. Dan ini baru permulaan. Kemungkinan ada lebih dari 1 triliun eksoplanet di galaksi kita saja loh. Tapi pertanyaan terpentingnya adalah, berapa banyak sih yang bisa dihuni oleh manusia? Apakah ada planet dalam daftar ini yang memungkinkan adanya kehidupan, atau yang bisa jadi rumah masa depan kita? Tentu saja ada. Dan di tahun 2022 hingga 2023, kita menemukan 5 di antaranya. Jadi kencangkan sabuk pengamanmu dan bersiaplah untuk perjalanan seru keluar tata surya. Planet pertama dalam daftar kita adalah Wolf 1069b, nama yang membosankan dan kaku. Jadi aku akan menyebutnya Wolfie saja. Toh siapa juga yang bakal menghentikanku? NASA? Sebuah studi baru yang dilakukan oleh 50 astronom ahli mengonfirmasi sesuatu yang mengagumkan, yaitu eksoplanet Wolfie yang berlokasi hanya 31 tahun cahaya dari kita berpotensi menjadi sebuah dunia berbatu. Dengan kata lain, secara teoretis, planet ini layak dihuni. Tim di balik penemuan ini menggunakan teknik yang disebut kecepatan radial untuk mendeteksi eksoplanet tersebut. Ini adalah cara para ilmuwan mempelajari pergerakan bintang dan planet. Seperti halnya saat bermain lempar tangkap bola dengan temanmu, saat dia melempar bola ke arahmu, kamu bisa melihat bolanya semakin mendekatimu. Itu mirip kecepatan radial. Ketika sebuah planet bergerak ke arah kita, planet tersebut membuat bintang yang di orbitnya tampak mendekat ke arah kita. Ketika planet bergerak menjauhi kita, planet itu pun juga membuat bintangnya tampak lebih jauh. Para ilmuwan bisa menggunakan informasi ini untuk mengetahui aktivitas planet dan seberapa besar ukurannya. Dan begitulah cara mereka menemukan Wolfie. Eksoplanet ini diperkirakan seukuran bumi dan masanya 1,5 masa bumi. Planet ini mengorbit bintang Katai merah yang akan kita sebut sebagai Ibu Wolfie. Tapi ada fakta menarik nih. Wolfie mengorbit di dalam zona layak huni bintangnya, yang berarti ada kemungkinan air dalam wujud cair bisa ditemukan di permukaannya. Ini seperti mendapatkan jackpot eksoplanet. Oh, andai saja aku punya tiket. Studi ini memperkirakan jika Wolfie memiliki atmosfer seperti bumi, suhu di sana bisa mencapai 12 derajat Celcius, yang berarti air dalam bentuk cair bisa menggenang di sisi siang planet tersebut. Tapi kekurangannya adalah eksoplanet ini terkunci pasang surut pada bintangnya, yang artinya sisi yang sama selalu menghadap ke bintang. Bayangkan saja, satu sisi planet selalu disinari oleh kehangatan bintang induknya, sedangkan sisi satunya lagi berada dalam kegelapan abadi. Seperti masa SMP. Cuma bercanda kok. Tim di balik penemuan ini yakin kalau planet ini sangat layak untuk diteliti lebih lanjut. Tapi kita mungkin harus menunggu 10 tahun lagi untuk mendapatkan jawabannya. Sementara itu, kita hanya perlu terus mencari di langit dengan teleskop dan berharap yang terbaik. Planet berikutnya adalah TOI 700e. Apa ya nama panggilan yang bagus? NASA baru saja menemukan planet baru yang akan mengguncang galaksi kita. Wah, sepertinya bakal seru nih. Aku akan menamainya Toys Were Us. Ukurannya hampir sebesar bumi, kemungkinan besar memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya, dan jaraknya hanya 100 tahun cahaya. Tentunya kita belum bisa melakukan perjalanan ke sana, tapi ini sudah cukup dekat dalam gambaran besarnya. Toys Were Us merupakan planet keempat dalam tata suryanya dan memiliki orbit yang pendek, yaitu hanya 28 hari untuk mengitari bintang induknya. Setidaknya kamu akan berulang tahun setiap bulan. Hore! Penemuan kali ini dilakukan dengan metode transit. Planet-planet terlihat sangat kecil dan sulit dideteksi. Tapi ketika berada di depan bintangnya, planet akan menghalangi sebagian cahaya yang datang darinya, sehingga cahaya yang tampak sedikit lebih redup. Begitu planet bergerak menjauh, bintang akan kembali menjadi lebih terang. Jadi untuk menemukan planet ini, para ilmuwan mengamati dengan seksama apakah kecerahan cahaya bintangnya berubah. Kalau iya, berarti ada planet yang sedang bermain petak umpet dengan kita. Begitulah cara ilmuwan menemukan Toys Were Us. Misi TESS yang menemukannya. Misi ini menemukan 66 eksoplanet baru dan 2.100 kandidat lainnya yang masih menunggu untuk dikonfirmasi. TESS selama ini sibuk mencitrakan 75% bagian langit. Benar-benar efisien ya.
Toys R Us berada di zona layak huni yang optimis, terletak di antara planet C dan D, tapi mungkin saja planet ini terkunci pasang surut, sama seperti Wolfie. Jadi, kita mungkin harus puas dengan air yang hanya berada di satu sisi planet. Penemuan Toys R Us merupakan prospek yang menjanjikan untuk pengamatan lanjutan di masa depan, dan ini menunjukkan potensi tes untuk menemukan eksoplanet yang lebih kecil lagi di masa depan. Siapa tahu, suatu hari nanti tes akan menemukan rumah baru bagi manusia di antara bintang-bintang, atau setidaknya tempat liburan baru. Selanjutnya, ada si kembar GJ1002b dan GJ1002c. Galaksi menjadi semakin dekat dengan kita dengan ditemukannya dua eksoplanet yang akan kusebut Hansel dan Gretel, yang jaraknya sangat dekat dengan tata surya kita. Benar, kedua planet mirip bumi ini jaraknya kurang dari 16 tahun cahaya, atau hanya satu lompatan dalam istilah luar angkasa. Sebagai perbandingan, Proxima Centauri b merupakan eksoplanet dengan massa paling mendekati bumi, dengan jarak 4,2 tahun cahaya. Jadi, kedua tetangga baru ini termasuk yang paling dekat dengan kita. Keduanya mengitari bintang Katai Merah yang masanya hampir 1/8 massa matahari. Cukup dingin dan redup ya, tapi nggak apa-apa, karena kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya. Hansel membutuhkan waktu 10 hari untuk mengitari bintang induknya, sedangkan Gretel butuh waktu sekitar 21 hari. Berarti lebih sering ulang tahun, ya kan? Penemuan ini didapat oleh tim ilmuwan internasional dan bukanlah sesuatu yang mudah. Tim tersebut harus bekerja sama dengan dua instrumen, yaitu espresso dan Carminis. Hasilnya, sebuah cafe latte. Bukan. Yang mereka dapatkan adalah pengukuran yang sangat akurat, sampai-sampai kamu bisa menghitung jumlah kawah di permukaan planetnya. Hebatnya lagi, planet-planet tersebut berada di zona layak huni bintang induknya, dan memiliki ukuran yang sangat pas, sehingga menjadi kandidat sangat bagus untuk dilakukan studi atmosfer di masa depan. Ketua penelitian mengatakan bahwa alam sepertinya ingin menunjukkan pada kita kalau planet serupa bumi itu sangat umum. Dengan penemuan ini, kita sekarang tahu ada 7 planet dalam sistem keplanetan yang berada cukup dekat dengan matahari. Siapa sangka tetangga kita bisa begitu ramah? Kesimpulannya, penemuan Hansel dan Gretel merupakan lompatan besar bagi umat manusia. Jadi, mari kita angkat segelas H2O atau apapun yang bisa diminum di eksoplanet dan ayo rayakan. Planet terakhir dalam daftar kita adalah LP890-9c yang akan kusebut Bob. Bumi super yang berada sekitar 98 tahun cahaya ini kira-kira 40% lebih besar daripada bumi tempat tinggal kita. Selain itu, planet ini punya kembaran yang akan kusebut Ray, yang ukurannya hingga 75% lebih besar dari bumi. Semakin banyak ruang tentu lebih baik, bukan? Kedua planet ini mengitari bintang Katai Merah. Sayangnya, Ray cukup panas karena suhunya diperkirakan mencapai 123 derajat Celcius. Jadi, jangan disentuh ya. Saudaranya Bob berada di zona layak huni bintangnya, sehingga kemungkinannya besar untuk adanya kehidupan di sana. Tapi perlu diingat, suhu sebenarnya dari planet-planet itu bergantung pada atmosfernya. Ada kemungkinan bahwa Bob, yang merupakan planet terluar, memiliki efek rumah kaca yang besar, membuatnya lebih mirip Venus daripada bumi. Jadi, bisa jadi planet ini terlalu panas untuk dihuni. Tapi jangan putus asa dulu. Teleskop luar angkasa James Webb yang diluncurkan pada Desember 2021 sedang menyelidikinya. Dengan teknologi mutakhir dan instrumen canggih termasuk spektograf, teleskop ini bisa mengintip ke dalam atmosfer eksoplanet dan mengungkap planet-planet mana saja yang bisa dihuni. Jadi kita lihat nanti apa yang ditemukannya. Planet ini sudah tercatat sebagai planet terestrial dalam zona layak huni nomor 2 paling disukai. Sekarang, planet ini masuk dalam daftar 7 planet mirip bumi lainnya yang jaraknya sekitar 40 tahun cahaya dari kita. Mungkin planet-planet itu akan menjadi rumah baru kita di masa depan. Atau mungkin kita perlu memperbaiki rumah yang kita miliki saat ini. Tapi sampai saat itu tiba, nikmati momen ini dan rayakan semua penemuan baru ini. Gak ada yang tahu berapa banyak lagi planet yang akan kita temukan di masa depan, mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat setiap tahunnya. Apakah ribuan planet? Jutaan?
Sementara itu, Bob dan Ray, Hansel dan Gretel, Toys Were Us, Wolfie dan ibunya, mereka semua akan selalu ada di luar sana menunggu kita. Kalau bumi terus mengecil dan semakin ringan, gaya gravitasinya juga akan melemah. Kita akan bisa melompat lebih tinggi dan kadar udara akan berkurang karena atmosfer terbang bebas ke ruang angkasa. Semua benda menjadi ringan, air perlahan berubah wujud menjadi gas, lalu bulan dan stasiun luar angkasa internasional makin menjauhi orbit bumi menuju ruang angkasa. Tapi kalau bumi mulai mengecil 2,5 cm tiap detik tanpa kehilangan masanya, seisi tata surya akan lenyap dalam waktu 15-17 tahun. Bencana alam makin sering terjadi dan pemicunya hanyalah dorongan kecil. Kali ini kamu lagi belanja di supermarket dan tiba-tiba terjadi gempa. Kekuatannya memang gak seberapa, tapi snack yang lagi kamu ambil langsung jatuh dari rak. Bumi kita terus menyusut layaknya balon yang mulai kempes. Meski ukurannya kian kecil, bobotnya tetap sama, sehingga kepadatannya juga ikut naik. Bumi kita juga begitu, bagian inti hingga keraknya perlahan memadat. Begitupun dengan laut, tumbuhan, dan tempat tinggal kita. Di hari pertama, orang-orang gak begitu ngerasain perbedaannya. Dan setelah seharian, planet kita menyusut sampai 2 km atau 0,01% dari ukuran normal. Setelah sebulan, kamu mulai nggak enak badan karena sakit kepala, lemas, dan uring-uringan. Tekanan tubuhmu juga mulai berubah. Bumi kita telah menyusut 64 km dalam sebulan. Bobotnya tetap sama, tapi kepadatannya terus bertambah. Saat kamu berada di dekat objek yang semakin ringan dan makin padat, gravitasinya akan semakin kuat sekaligus makin lemah. Kamu jadi sulit menggerakkan kakimu, tapi tubuh bagian atasmu semakin ringan. Saat kamu melihat ke laut di dekat rumahmu, permukaan airnya sudah mulai tinggi. Kamu langsung nyomot pasir di situ dan bobotnya ternyata lebih berat dari biasanya, tapi kalau kamu mengangkatnya sampai kepala, pasir ini semakin terasa ringan. Peristiwa ini disebabkan oleh naiknya gaya gravitasi di bagian bawah. Jadi, gaya gravitasi di ketinggian akan terus melemah, tapi kemudian gravitasinya malah bertambah, malahan kamu bisa manjat ke puncak gedung tanpa perlu kecapean. Tapi semakin kamu turun, tekanannya semakin kuat. Buruan, lari! Gedungnya udah mau runtuh tuh. Gravitasi dan perubahan bentuk bumi telah menghancurkan kota di seluruh dunia. Fondasi gedung hancur karena kerak bumi terus-terusan mengecil. Rumah jadi semakin berat dan menimbulkan bunyi berisik saat runtuh. Debunya langsung berterbangan ke angkasa dan sebagiannya kembali ke permukaan tanah oleh gravitasi. Beberapa bulan kemudian, banyak pepohonan runtuh karena batangnya nggak mampu menahan tekanan tanah. Hasil pertanian nggak bisa dipanen. Dalam kondisi seperti ini, jagung, gandum, dan tanaman lain juga nggak bisa tumbuh. Setelah keliling kebun, kakimu langsung kelelahan kayak habis lari maraton. Dan saat rebahan di tempat tidur, kamu jadi sulit bangkit. Seolah-olah ada magnet besar yang udah narik tubuhmu. Kelopak matamu juga sangat berat. Ototmu terus-terusan tegang kayak lagi dipakai untuk latihan di gym. Tidur di lantai atas pasti lebih nyaman tuh. Tapi lantai atasmu udah hancur lebur bersama bangunan lain di sekitarmu. Naiknya tekanan udara bikin kepalamu cenut-cenut. Pembangkit listrik dan pabrik nggak berfungsi lagi, bendungan hancur, dan airnya membanjiri seisi kota. Internet mati, penerbangan lumpuh total. Semua alat navigasi nggak bisa berfungsi dengan baik karena seluruh lanskap bumi telah berubah. Nggak ada lagi gadget elektronik yang bisa dipakai. Kendaraan makin boros bahan bakar karena bobotnya melar oleh kenaikan gravitasi. Berat badanmu juga ikut naik dan kakimu harus menyangga beban yang lebih berat. Sepatumu cepat rusak oleh naiknya tekanan, tanah bukit dan bebatuan ambrol ke dataran rendah, salju longsor menerjang sejumlah area yang tertutup es. Perubahan ukuran lempeng tektonik meningkatkan aktivitas gunung berapi hingga memuntahkan jutaan ton abu ke udara. Semua materinya langsung menghujani permukaan tanah. Pasir jam lebih cepat turun dan air botol lebih gampang tumpah. Saat kamu main basket, bola yang melambung akan langsung jatuh dan malahan kamu nggak akan bisa mendribelnya karena bola itu nggak akan mantul. Bobotnya aja udah seberat bola bowling. Permukaan air laut semakin tinggi dan luapannya membanjiri sejumlah kota pesisir. Tekanan air di dasar laut terus bertambah sampai berkali-kali lipat. Kalau kondisinya sengeri ini, kebanyakan makhluk hidup nggak akan bisa bertahan lagi. Jadi, cumi-cumi raksasa dan monster laut lain juga akan naik ke permukaan air.
Bulan yang menghiasi langit malam juga makin kecil, posisinya terus menjauhi bumi. Astronot di ISS mulai panik seakan-akan stasiun mereka makin menjauh dari bumi. Padahal masih ada di orbitnya. Bumi semakin mungil, tapi masanya tetap sama. Menurut ISS, gaya gravitasinya konstan dan stasiun ini makin ngebut saat mengorbit bumi. Hampir seluruh daratan terendam banjir, awan yang tadinya melayang tinggi di langit, kini terus mepet ke permukaan tanah disertai kabut tebal. Tetes hujan semakin cepat dan kuat, suhu global terus ngedrop, bumi menjauh dari matahari dan perlahan membeku. Tapi kemudian kondisinya berubah. Air kembali muncul, gaya gravitasi bumi sudah sangat kuat hingga mampu mengalirkan air kembali ke laut. Akibatnya, tekanannya bertambah. Di dekat pantai pun kamu akan sulit berenang. Saat ini, bumi kita sudah sangat padat, dan kalau sampai jatuh ke tanah, kamu nggak akan bisa berdiri lagi. Hanya sejumlah hewan kecil yang masih bisa bergerak cepat. Kalau masanya kecil, gaya gravitasi yang mempengaruhinya juga lemah. 1 tahun kemudian, bumi telah menyusut sampai 750 km. Udara, gas, dan atmosfer sudah menjadi sangat padat dan berat sampai-sampai kamu kesulitan bernafas. Normalnya, manusia nggak akan bisa bertahan lama dalam kondisi begini. Karena ukurannya terus saja mengecil, bumi kita semakin jauh dari matahari. Langit menjadi kelabu karena minimnya cahaya matahari. Malam pun semakin pekat, bulan sudah nggak bisa memantulkan cahaya matahari. Untuk mengambil pulpen di atas meja, udah serasa kayak ngangkat barbel. Meja nggak bisa menahan beban seberat itu, kemudian patah. 8 tahun kemudian, ukuran bumi sudah berkurang hampir 2 kali lipatnya. Tapi beratnya tetap sama. Seluruh laut dan samudra berubah jadi es karena suhu bumi turun dan tekanannya naik. Akibatnya, planet kita menekan mineral alami yang tersimpan di bawah keraknya. Kondisi ini sangat ideal untuk proses terbentuknya berlian. Berlian yang dulu tersembunyi di kedalaman 100 km, kini bisa ditemukan di lapisan atasnya. 10 tahun kemudian, diameter bumi sudah berkurang 75.000 km. Ukuran planet kita sekarang lebih kecil dari bulan, meski beratnya hampir 80 kali lipatnya. Semua satelit luar angkasa yang melayang di angkasa telah jatuh ke permukaan bumi yang beku. Bumi mulai jadi objek terberat di alam semesta, gaya gravitasinya mampu menarik bulan. Bulan kemudian hancur berkeping-keping dan serpihannya berterbangan di sekitarnya mengelilingi bumi dalam bentuk cincin batu. 17 tahun kemudian, di era ini bumi kita seukuran ujung rambut, tapi lagi-lagi masanya tetap sama. Area super padat sekecil ini pun bisa menghasilkan lubang hitam. Bumi semakin berat, semua planet di tata surya runtuh karena raksasa hitam bergravitasi ini terus membesar. Cahaya matahari mulai tersedot masuk dan gak bisa keluar lagi. Selain menyedot materi, lubang hitam juga menjerat waktu, hingga bobotnya menjadi ribuan kali lebih berat dari matahari. Bintang induk kita ini hancur lebur menjadi jutaan semburat terang dan melepaskan energi paling kuat. Lalu, lubang hitam siap memburunya. Lubang hitam mengoyak bintang-bintang raksasa. Bintang pulsar berputar luar biasa cepat dan memancarkan energi yang kuat. Nebula warna-warni dengan kembang api bintang yang baru. Galaksi dengan berbagai warna dan ukuran. Semua ini ditemukan dalam jagat raya kita. Tapi jagat raya tidaklah tanpa batas. Semesta punya batas, semacam dinding, dan di luarnya ada ketiadaan mutlak. Saat ini kita akan mengadakan perjalanan menuju dinding itu. Tapi pertama-tama, alam semesta kita seperti boneka Matryoshka. Kalau kamu membukanya, ada yang lebih kecil di dalamnya, yaitu galaksi. Di dalam galaksi ada boneka yang lebih kecil lagi, yakni tata surya kita, dan boneka terkecil adalah bumi. Masing-masing boneka ini punya batas yang akan kita lewati. Untuk itu, kita butuh pesawat antariksa yang besar. Pesawat ini juga harus bisa bergerak 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kamu memasuki pesawat dan menyalakan mesinnya. 100 km di atas permukaan laut adalah perbatasan pertama kita. Itu 10 kali lipat ketinggian terbang pesawat penumpang. Titik ini disebut garis Kármán. Garis ini memisahkan atmosfer bumi dengan luar angkasa. Sekarang kita terbang lebih jauh menuju tepi tata surya. Kita menyalakan mode hyperdrive dan terbang melintasi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita menempuh jarak 100 unit astronomi. 1 UA setara jarak dari bumi ke matahari. Dan inilah batas tata surya kita, heliosfer. Di sini, kecepatan angin surya turun dengan cepat.
Pertama, angin turun dari 1.000.000 kilometer per jam menjadi setara kecepatan suara. Lalu ada lapisan yang disebut heliopause. Disinilah angin surya hampir lenyap. Lalu, pesawat kita mengalami gelombang haluan. Disinilah kita merasakan angin antar bintang yang bertabrakan dengan batas tata surya kita. Saat melewati batas ini, kamu berada dalam kegelapan ruang antar bintang. Dan di sini, kamu bisa menemukan 2 objek buatan manusia yang melakukan perjalanan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, Voyager 1 dan Voyager 2. Voyager 1 melintasi perbatasan itu pada tahun 2004. Voyager 2 melakukannya di tahun 2007. Probe antariksa ini mengungkap bentuk heliosfer tidak bulat sempurna di sekeliling matahari. Batas selatannya 10 UA lebih dekat ke matahari dibanding batas utaranya. Nah, kita sedang bergerak di ruang antar bintang dan akan segera mendekati dinding batu di sekeliling tata surya kita. 200.000 UA ke depan, dan inilah dia. Dinding batu ini adalah awan Oort. Sebenarnya, ini adalah kumpulan asteroid yang mengelilingi dunia kita. Para ilmuwan berspekulasi awan Oort mungkin adalah sumber komet dan meteorit yang jatuh ke bumi. Tapi batuannya sangat jarang sehingga kita bisa terbang dengan mudah di sela-selanya. Sekarang kita berada dalam kegelapan total. Lebar Bima Sakti sekitar 106.000 tahun cahaya. Akan butuh miliaran tahun untuk menempuh jarak itu dengan roket konvensional. Tapi kamu terbang dengan kecepatan maksimal. Dengan piawai, kamu melewati berbagai bintang dan planet seolah-olah berada di arena balap. Dan dalam beberapa menit kamu sampai di tepi galaksi kita. Tidak ada lagi angin antar bintang. Yang kamu lihat hanya titik-titik terang di kejauhan. Titik-titik ini adalah galaksi besar. Kita harus melihat peta untuk membuat rute ke ujung alam semesta. Kamu ada di sini, di dekat galaksi Bima Sakti. Ini adalah bagian dari gugusan galaksi yang dinamakan Super Gugus Laniakea. Objek raksasa ini seperti jalan kecil di kota besar. Kalau diperkecil, kita akan melihat Super Gugus Centaurus Hydra. Ribuan galaksi di peta tampak seperti titik-titik kecil. Zoom out sampai maksimal. Inilah alam semesta kita yang bisa diamati. Kita mengira alam semesta tanpa batas, tapi kita mungkin punya bukti bahwa alam semesta ada batasnya. Di sini, 10 miliar tahun cahaya jauhnya dari rumah kita. Meski kamu bepergian dengan kecepatan cahaya, perjalanan ke sana akan butuh waktu 2 kali lebih lama dibanding umur planet kita. Selama masa itu, matahari akan memudar atau meledak seperti supernova, menghancurkan seluruh tata surya kita. Dan kalau kamu bisa berumur sepanjang itu lalu kamu pulang, kamu tidak akan bisa melihat galaksi kita lagi. Galaksi kita sudah lama bertabrakan dengan Andromeda dan telah melebur menjadi satu objek kosmik besar. Untunglah pesawatmu bisa membelokkan ruang waktu, sehingga perjalanan ini hanya butuh waktu beberapa detik saja. Boom! Selamat, kamu sampai di tujuan, yaitu Eridanus Super Void. Sebagian ilmuwan percaya lokasi ini adalah bukti tabrakan alam semesta kita dengan objek cukup besar sehingga meninggalkan bekas seluas itu. Eridanus Super Void adalah ruang kosong dan dingin seluas 1 miliar tahun cahaya. Jika kamu membayangkan ruang hampa ini sebagai cangkir, maka cangkir itu paling tidak bisa menampung 10.000 galaksi. Dan ruang ini muncul setelah kecelakaan berskala raksasa. Objek yang menabrak alam semesta kita adalah alam semesta lain. Ya, alam semesta lain mungkin saja ada. Bayangkan seluruh alam semesta kita sebagai gelembung raksasa yang berisi semua gugusan galaksi dalam alam semesta yang bisa diamati. Mungkin jumlah gelembung seperti itu tak terbatas dan mungkin saja terbentuk selama Big Bang. Alam semesta ini mungkin berbeda dengan alam semesta kita. Semesta itu mungkin punya galaksi dan nebula lain. Tapi gelembung-gelembung ini juga mungkin saja semesta paralel. Ini artinya kalau kamu lebih memilih sereal daripada oatmeal di pagi hari, di alam semesta lain mungkin kembaranmu akan memilih oatmeal. Tiap pilihan yang kamu ambil punya konsekuensi yang sama sekali berbeda di dunia paralel. Dan karena jumlah serta pilihannya tak terbatas, jumlah semesta paralel bisa tak terhingga. Jadi seperti gelembung biasa, alam semesta kita punya dinding di dekat Eridanus Super Void. Dahulu kala, sebuah gelembung lain melayang melewati gelembung kita. Saat saling mendekat, medan gravitasi keduanya mulai berinteraksi. Dinding batas kita mulai berubah bentuk dan tertarik ke arah alam semesta lain. Hal yang sama juga berlaku di seberang sana. Lalu dinding kedua alam semesta ini bersentuhan. Tapi saat gelembung bergerak, koneksi tadi mulai putus. Dan semesta lain mengoyak sepotong besar alam semesta kita. Ruang hampa dingin terbentuk di lokasi tabrakan. Dan itulah Eridanus Super Void. Masalahnya adalah alam semesta tampak sama bagi pengamat, dari manapun sudut pandangnya. Misalnya,
Bayangkan sebuah bola basket yang melayang di udara. Kalau kita letakkan seekor semut di atas bola itu dan menyuruhnya mencari ujung bola, semut akan mulai mengitarinya seraya membuat lingkaran dalam jumlah tak terbatas. Tapi lanskap di sekitar semut tidak akan berubah. Yang dilihatnya hanya ufuk yang melengkung. Itu karena bola tetap sama dari sudut pandang manapun. Hal yang sama terjadi saat kita mencoba menemukan tepian alam semesta kita. Itu karena kita membayangkan dunia dalam bentuk 3 dimensi dan pandangan kita terbatas. Misalnya, kamu melihat sebuah persegi 2 dimensi biasa. Jika kamu menambahkan kedalaman dan mengubah sudut pandang, tada, jadilah kubus. Jika kita bisa melihat alam semesta dalam bentuk 4 dimensi, sebuah persegi mungkin akan tampak sangat berbeda. Tapi mungkin kita bisa meninggalkan gelembung kita. Kunci bepergian ke alam semesta lain bisa jadi ada dalam lubang hitam. Lubang hitam adalah salah satu objek paling misterius di alam semesta. Bobotnya sangat berat sehingga tidak hanya membelokkan ruang, tapi juga waktu. Ini seolah kita meletakkan batu besar di atas jaring. Jaring akan mengendur dan makin kamu mendekati batu, makin dalam lengkungannya. Begitu berada dalam medan gravitasi lubang hitam, kamu tidak akan bisa meninggalkannya. Kita masih belum tahu apa sebenarnya yang berada di pusat lubang hitam. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa lubang putih juga ada. Secara teori, seharusnya lubang putih terbentuk bersama lubang hitam. Sesuai namanya, lubang putih sangat berlawanan dengan lubang hitam. Tidak ada yang bisa mendekati lubang putih. Saat ini belum ada data tentang objek seperti itu, tapi teori relativitas umum menyatakan lubang putih memang ada. Ada juga teori bahwa lubang hitam adalah lorong menuju alam semesta lain. Saat memasuki lubang hitam, kamu bisa keluar di sisi lain melalui horizon peristiwa lubang putih. Jadi kamu melewati perbatasan alam semesta dan mendapati dirimu berada di dunia yang sama sekali berbeda. Tapi kita mungkin punya bukti bahwa lubang putih itu ada. Di tahun 2006, para ilmuwan menemukan semburan energi di suatu tempat sejauh 1,6 miliar tahun cahaya dari bumi. Semburan ini unik, tidak seperti ledakan supernova atau menyatunya 2 lubang hitam. Beberapa astronom percaya itu adalah peristiwa lahirnya lubang putih. Tapi karena tidak stabil, semburan itu segera hancur. Proses ini serupa dengan peristiwa terbentuknya seluruh alam semesta, Big Bang. Maka, ilmuwan menamakannya Little Bang. Oke semuanya, siap-siap. Inilah akhir dunia. Take pertama. Silakan, Sydney. Awalnya, ada sesuatu yang tampak seperti bola api. Semakin besar dan besar saja setiap menitnya. Dalam waktu singkat, bola api ini bisa menjadi lebih besar daripada matahari. Orang-orang terdiam sambil menatap langit. Mereka belum sadar, mereka harus menyelamatkan diri. Ya, meski percuma juga sih. Asteroid menabrak planet kita dengan kekuatan yang dahsyat, terus bergerak hingga mencapai kerak bumi beberapa kilometer di bawah tanah. Ribuan kilometer kubik batu padat seketika berubah menjadi uap. Semua benda, semua orang yang cukup dekat untuk melihat tabrakan ini akan lenyap dalam beberapa detik. Daratan di sekitar kawah benturan tertutup ribuan kilometer abu panas, pasir, dan puing-puing. Beberapa detik setelah tabrakan, rumput, pepohonan, dan semak-semak sepanjang puluhan kilometer pun terbakar habis. Tapi bukan itu saja, tabrakan ini memancing bencana alam lainnya, seperti tsunami. Lokasi yang tidak terbakar dalam beberapa menit tiba-tiba banjir. Bahkan di beberapa tempat, tinggi gelombang tsunami bisa mencapai lebih dari 305 meter. Gempa bumi mulai mengguncang. Kurang dari 1 jam setelah asteroid jatuh ke bumi, embusan angin bertiup di seluruh dunia. Kecepatannya lebih dari 1000 km per jam. Hurrikan meratakan semua yang masih berdiri dan menerbangkan puing berkilo-kilometer jauhnya. Di wilayah yang agak jauh dari tempat kejadian, langit tampak gelap. Itu sebabnya bintang jatuh yang cantik tampak lebih terang. Tapi itu bukan bintang, itu puing-puing yang menghujani bumi, memasuki atmosfer dengan warna merah berkilau karena radiasi inframerah. Meski baru beberapa jam pertama setelah tabrakan, langit sudah hampir benar-benar gelap. Begitu langit mulai terang, tak akan ada lagi kehidupan di bumi. Abu masih berterbangan. Air hujan menjadi sangat asam. Api terus membara. Walhasil, bertonton racun yang merusak lapisan ozon terbentuk. Bumi pun kehilangan perisai terakhirnya melawan radiasi matahari. Oke, aku tidak suka skenario itu. Terlalu parah dan muram. Apalagi yang kita punya? Akhir dunia juga bisa terlihat agak berbeda kok. Suatu hari, benda langit seperti planet mungkin akan membuat bumi kita keluar dari zona Lake Huni, membuatnya masuk ke orbit ekstrim yang lebih jauh dari matahari.
Iklim di seluruh dunia jadi semakin dingin dan dingin saja. Hidup di dekat kutub bumi menjadi mustahil dan semua kehidupan akan berkumpul di dekat ekuator. Tak lama, separuh bumi berubah menjadi gurun es. Kita pun akan kekurangan makanan dan sumber daya lainnya. Langit semakin gelap saja. Tak ada cukup cahaya sehingga tumbuhan kekurangan energi dan layu. Hewan pemakan tumbuhan pun punah, tak bisa menemukan makanan. Semakin jauh planet kita dari matahari, semakin lemah tarikan gravitasinya pada planet kita. Pada akhirnya, bumi menjadi terlalu jauh dari sumber cahaya dan panas utamanya, dan kemudian berubah menjadi sebongkah batu tanpa kehidupan dan ditutupi lapisan es tebal. Tidak, aku juga tidak suka akhir seperti itu. Bikin dingin. Apa ada yang lain lagi? Bagaimana kalau matahari akan meluas dan berubah menjadi raksasa merah? Jika itu terjadi, seluruh zona laik huni di tata surya akan berubah. Dimulai saat bintang kita kehabisan hidrogen di dalam intinya. Ini memicu beberapa reaksi. Pada akhirnya, inti matahari memanas dan menjadi semakin padat yang membuat matahari menjadi jauh lebih besar. Selama transformasi ini, matahari akan menelan Venus, Merkurius, dan bumi. Bintang yang meluas ini menelan planet kita bahkan sebelum mencapai puncaknya menjadi raksasa merah. Matahari masih memiliki sekitar 0,5 juta tahun untuk tumbuh. Begitu bumi ada di dalam atmosfer matahari, orbitnya berubah. Planet ini berputar ke arah dalam, di dalam panas matahari. Tapi tak akan ada lagi orang atau benda yang akan menyaksikan kejadian ini. Jauh sebelum itu, matahari membuat laut di planet kita menguap. Dan akhirnya bumi pun mencair. Seriusan nih? Tidak, itu terlalu panas untukku. Ada yang lain? Oke, kali ini sesuatu yang benar-benar berbeda. Orang di seluruh dunia bangun tengah malam. Langit seterang pagi hari, tapi itu bukan cahaya matahari. Sinarnya datang dari aurora yang sangat banyak. Merah, hijau, ungu. Ini terjadi bahkan di wilayah yang belum pernah ada aurora sebelumnya, seperti Bahama, Jamaika, atau Hawaii. Matahari adalah bola gas terbakar yang besar dan terus berubah. Sesekali ia memutahkan ledakan energi yang dinamakan suar matahari. Peristiwa ini sering diikuti oleh lontaran massa corona. Jadi kali ini, matahari menghasilkan badai geomagnetik raksasa dan melepaskannya ke lapisan pelindung bumi. Gelombang partikel bermuatan pun jatuh ke atmosfer planet kita. Medan magnet bumi menyerah karena tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Badai menghantam bumi menyebabkan malapetaka. Bencana dimulai. GPS jadi kacau dan meruntuhkan satelit. Setelah itu, badai mengganggu komunikasi satelit. Tapi salah satu akibat terburuknya adalah rusaknya sistem tenaga listrik. Lonjakan listrik yang disebabkan oleh partikel dari matahari merusak transformator raksasa. Listrik di bumi padam selama bertahun-tahun. Tak ada lampu, komputer, atau ponsel. Sistem persediaan air juga rusak. Tak ada makanan di supermarket. Tak ada listrik. Dan orang-orang tak bisa membetulkan jaringan listrik yang sudah rusak. Satwa liar menguasai bumi, menciptakan semacam dunia pasca apokalips. Ya, kurasa kita harus membiarkan kera memimpin untuk sesaat. Tidak mungkin lebih buruk dari itu kan? Baik, apalagi? Jika kamu punya pandangan sinar gamma, kamu akan bisa melihat kilat yang sangat terang yang muncul setiap hari. Lebih terang dari apapun di sekitarmu, lalu hilang lagi. Kilat-kilat ini adalah ledakan sinar gamma. Salah satu darinya bisa saja memusnahkan atmosfer bumi. Kilat yang akan merusak planet kita lahir di galaksi yang sangat jauh saat dua bintang yang bertabrakan bersatu. Kekuatannya sangat besar dan membawa energi 10 kuadriliun, yaitu angka 1 diikuti oleh 16 nol kali lebih besar dari matahari. Walau ledakan itu jaraknya 1000 tahun cahaya dari bumi, sinarnya sudah seterang matahari. Atmosfer bumi mencoba melindungi kita begitu ledakannya mendekat. Tapi pelindung ini tidak bertahan lama. Radiasinya sangat kuat sampai benar-benar memanaskan atmosfer, kemudian menciptakan nitrogen oksida yang merusak lapisan ozon. Tanpa lapisan ini, sinar ultraviolet dari matahari bisa mengenai lapisan bumi dengan kekuatan penuh. Plankton kecil di laut pun punah. Padahal, plankton ini menghasilkan 50-70% oksigen di bumi.
Ketika mereka hilang, tak lama kemudian akan ada kekurangan oksigen yang parah. Hewan darat menghilang lebih dulu. Setelah itu, makhluk hidup mulai hilang dari lautan dan samudra. Pada akhirnya, panas dan sinar ultraviolet dari matahari mengubah planet ini menjadi bongkahan besar batu tandus. Lupakan saja, aku tak suka semuanya. Biarkan saja bumi seperti ini, oke? Hey Sydney, bagaimana kalau kita meledakkan Mars?